Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di channel saya, Ayu Sintabela. Di video kali ini saya akan sedikit sharing terkait bagaimana caranya membuat RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran khususnya di sekolah dasar dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Oke, langsung aja yang pertama yaitu harus ada pemetaan kompetensi dalam pembelajaran. Nah, ini perlu digunakan untuk guru agar mengetahui terkait pemetaan tema, subtema, dan kompetensi dasar pada pembelajaran yang akan dilaksanakan. Di dalamnya memuat tema, yaitu ada tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Dan selain itu ada subtema 1, yaitu mengenai cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, ini ada tema 2 dan subtema 1. Selanjutnya yaitu ada kompetensi dasar atau KD yang terdapat dalam pembelajaran. Di antaranya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu memuat KD 3.2 dan KD 4.2. Selanjutnya pada mata pelajaran SBDP yaitu di dalamnya memuat KD 3.2 dan KD 4.2. Dan pada mata pelajaran IPA ini pun sama, di dalamnya terdapat KD 3.2 dan KD 4.2. Nah, langsung saja yang pertama yaitu ada identitas dari RPP yang akan digunakan, yaitu satuan pendidikan, nama SD kita. Ini saya menuliskan SD Negeri 1 Sukamana. Kelas semester yaitu kelas 5 semester 1 dengan tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 yaitu cara tubuh mengolah udara bersih dengan fokus pembelajaran yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Pembelajaran kedua dengan alokasi waktu 6 kali 35 menit. Pada poin A yaitu kompetensi inti, di dalamnya memuat KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Ini sesuai dengan kurikulum 2013. Sebenarnya untuk KI di kelas rendah dan di kelas tinggi itu menurut aturan yang baru itu terdapat perbedaan. Namun ini masih saya gunakan yang sesuai seperti biasa. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di dalamnya memuat muatan mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Nah, kita memasukkan mata pelajaran yang sudah tadi ada 3 ya, Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Selanjutnya, menyantumkan kompetensi dasar yang sudah ada sesuai kurikulum. Dan untuk menentukan indikator, nah ini kita harus melihat di KKO ya. Nah ini ada KKO atau kata kerja operasional. Ini sesuai dengan edisi revisi Bloom. Sesuai yang terbaru ya, ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Nah biasanya kalau misalkan untuk RPP yang hot biasanya dari C3 ke atas. Nah, baik, kita RPP yang pertama ini ada menjelaskan ya, ini termasuk ke dalam C2 di KKO, yaitu menjelaskan. Nah, ini ada di C2. Selanjutnya untuk indikator keterampilannya yaitu memerinci. Ini ada di C4. Nah, ada di C4 ya. Jadi, dari tingkat pengetahuan ke keterampilan itu harus ada tingkatannya dari C2 menuju ke C4. Begitupun di mata pelajaran yang lain yaitu ada IPA, ya indikatornya itu menunjukkan. Nah, menunjukkan ini ada di C2. Menunjukkan ada di C2. Dan keterampilannya itu ada membuat ya, membuat bagan ini ada di keterampilan C6. Ada di KKO-nya ada di C6 ya, ini membuat. Selain itu ada di SBDP
dengan indikator menemu kenali. Nah, menemu kenali ini hampir sama dengan mengidentifikasi ya, namun bahasanya lebih ke menemu kenali ada di C1 ya, mohon maaf harusnya ada di C1. Nah, ini ya, menemu kenali ada di C1 yaitu identifikasi. Dan untuk keterampilannya yaitu memperagakan ada di C3. Memperagakan ada di C3. Nah, ini ya, memperagakan. Nah, setelah membuat kompetensi dasar indikator dari KD, selanjutnya masuk ke tujuan. Nah, tujuan ini harus memuat ABCD ya. Nah, ininya sesuai dengan yang ada di indikator. Seperti ini. Nah, ini disalin saja ke tujuan. Namun, di awalnya itu harus ada kegiatan dulu. Misalkan apa kegiatannya? Melalui kegiatan membaca teks bacaan pada buku siswa, siswa mampu menjelaskan minimal satu. Nah, ini merupakan ada alat ukurnya ya. Biasanya ada yang pakai ataupun ada yang tidak, itu tidak apa-apa. Menjelaskan minimal satu informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan tepat. Nah, ini harus ada degree ya, dengan tepat, dengan benar. Begitupun di tujuan yang kedua, ini hampir sama, namun sesuaikan dengan indikator di bawahnya ya. Nah, kalau misalkan indikator dari setiap map itu ada 2 dikali 3 ada 6, maka tujuan pun harus ada 6 tujuan yang disesuaikan dengan indikator, seperti itu. Nah, selanjutnya di D yaitu masuk ke materi pelajaran. Nah, ini dituliskan saja di bahasa Indonesia, misalkan mengenai informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Di IPA yaitu organ pernapasan dan fungsinya pada manusia, dan di SBDP itu mengenai ciri-ciri lagu bertangga nada mayor, seperti itu. Selanjutnya di E yaitu masuk pada pendekatan, model, dan metode. Yang satu ada pendekatan dengan scientific TIFAC ya, TIFAC ini lebih kepada teknologi informasinya dengan model problem based learning. Nah, di problem based learning ini lebih terfokuskan pada pemecahan masalah bagi siswa ya. Nanti harus ada sintaknya di setiap kegiatan. Dengan metode yang digunakan yaitu ceramah, pengamatan, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, selanjutnya di app yaitu ada sumber dan media pembelajaran. Nah, sumbernya biasa dituliskan dari buku tematik, dituliskan penulisnya siapa, tahun terbit berapa ya, revisi berapa, dituliskan saja. Dan gambar, misalkan mengakses gambar ataupun video harus dicantumkan linknya ya, agar lebih detail. Selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan yaitu Zoom Meeting sebagai sarana pembelajaran dan PowerPoint sebagai media penyajian bahan ajar. Nah, ini merupakan RPP untuk daring ya. Kalau misalkan yang dibuatnya itu RPP secara luring, tinggal disesuaikan saja terkait media pembelajaran dan langkah-langkah pembelajarannya seperti itu. Nah, di G yaitu boleh menyantumkan karakter siswa yang diharapkan, di antaranya yaitu religius, nasionalis, mandiri, dan integritas. Dan di H yaitu terkait kegiatan pembelajaran. Nah, ini langkah-langkahnya ya, ada pendahuluan, inti, dan penutup. Lalu dituliskan deskripsi kegiatan dan alokasi waktunya. Nah, yang pertama di pendahuluan yaitu ada orientasi. Dengan seperti biasa ya, guru mengawali pembelajaran kegiatan daring di Zoom Meeting dengan ucapan salam dan siswa menjawab salam. Nah, kalaupun misalkan secara luring, maka langsung aja guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam. Seperti itu. Dan dilanjutkan dengan siswa melakukan berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Ini termasuk ke dalam religius, lalu siswa dicek kehadiran oleh guru, siswa diberikan pesan oleh guru terkait pentingnya menjaga kesehatan. Nah, ini boleh dicantumkan dalam RPP sekarang ya, karena masih kondisi pandemi. Selanjutnya itu siswa menyimak persepsi dari guru.
Dan selanjutnya ada penyampaian tujuan dan motivasi kepada siswa. Nah, guru menjelaskan terkait tujuan dari pembelajaran yang akan diberikan pada siswa serta membangun motivasi semangat belajar. Ini termasuk dalam komunikasi. Nah, untuk model pembelajaran yang based learning, problem based learning, terdapat sintaksnya ya, yaitu yang pertama ada tahap orientasi masalah, yang kedua ada tahap mengorganisasi siswa untuk belajar, yang ketiga ada tahap membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok ya, boleh dicantumkan. Yang keempat yaitu tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang kelima yaitu tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kita ke awal. Pada tahap orientasi ini, biasanya siswa diarahkan untuk mengamati teks bacaan ataupun siswa disajikan tayangan video. Nah, itu boleh saja ya, tinggal dimasukkan. Nah, guru juga mengamati secara bersama ya, dibimbing oleh guru dan diberikan konfirmasi dan apresiasi. Selanjutnya yaitu pada tahap mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, dalam tahap ini biasanya siswa distimulus oleh guru dengan diberikan arahan-arahan berupa fakta, konsep, dan prosedur yang terdapat dalam pembelajarannya seperti itu. Lalu diberikan apresiasi oleh guru. Selanjutnya yaitu tahap membimbing penyelidikan secara individu ataupun kelompok ya. Karena ini individu jadi saya menyantumkannya individu saja. Nah, ini seperti biasa siswa mencermati gambar sistem organ pernapasan, lalu guru memberikan pembimbingan, memberikan sedikit penjelasan dan menstimulus siswa agar rasa ingin tahunya itu lebih terinteraksi ya, rasa ingin tahunya, ada interaksi antara guru dan siswa. Selanjutnya yaitu tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, pada tahap ini siswa menggali informasi dari teks bacaan dan penjelasan guru mengenai organ sistem pernapasan pada manusia dan fungsinya. Siswa mengamati gambar bagan dan mencoba untuk membuat bagan sistem pernapasan manusia. Nah, pada proses ini tentu saja harus dibimbing oleh guru selama pengerjaan. Dan selanjutnya yaitu tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, setelah diberikan penjelasan, memberikan penugasan, siswa pun diajak untuk mengingat kembali tentang pernapasan apa saja yang pada manusia dengan cepat lambatnya menarik napas tergantung aktivitas yang dilakukan. Nah, setelah itu memberikan lagu. Nah, siswa untuk berlatih memainkan lagu Hari Merdeka ya. Nah, ini merupakan tahap evaluasi, yaitu diberikan kesempatan untuk bertanya terkait materi pembelajaran yang belum dipahaminya ya. Ini termasuk ke dalam menanya. Selanjutnya siswa diberikan jawaban oleh guru, dan setelah itu siswa diberikan lembar kerja peserta didik ya, LKPD. Lembar kerja peserta didik, karena ini LKPD ya. Ini juga sama. Mohon maaf ya, ada sedikit kekurangan. Nah, seperti itu. Nah, pada pengerjaan LKPD ini tentu saja siswa dipantau oleh guru selama pengerjaannya. Dan setelah mengerjakan LKPD, lanjut diberikan tugas evaluasi pembelajaran. Selanjutnya pada tahap penutup yaitu adanya refleksi pembelajaran dan guru beserta siswa bersama-sama menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran. Nah, selain itu, adanya pengayaan yang diberikan oleh guru. Lalu diinstruksikan untuk membaca doa sesudah belajar dan menutup pembelajaran. Setelah itu, adanya penilaian. Penilaiannya itu berupa pengetahuan, sikap, keterampilan ya. Nah, untuk tahap pengetahuan yaitu dengan prosedurnya itu proses dan hasil. Dengan tekniknya itu tes ya, bentuk pilihan ganda, dengan alatnya itu LKPD dan evaluasi. Selain itu pada penilaian sikap yaitu prosedurnya proses, tekniknya non-tes ya karena sikap dengan bentuk observasi dan scoring pada rubrik. Dan pada penilaian keterampilan itu terdapat prosedurnya proses, tekniknya tes,
bentuknya uraian atau praktek, dan alatnya berupa LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, selain itu terdapat juga cantumkan kolom kritik dan saran ya bila diperlukan. Selanjutnya yaitu terkait tanda tangan guru kelas di sebelah sini dengan mengetahui kepala sekolah. Nah, itulah RPP yang saya buat dengan model pembelajaran problem based learning. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.